Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, di bab 2 kita akan belajar mengenai tentang koordinat kartesius. Seperti yang kalian lihat pada gambar di layar, ada sebuah titik dan sebuah nama pada sebuah grafik dengan menunjukkan sebuah denah. Nah, perhatikan, gambar tersebut adalah denah dengan koordinat kartesius. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan posisi sekolahmu hanya dengan gambar tersebut? Jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut. Dan di materi inilah kita akan bahas tentang apa itu koordinat kartesius, kegunaannya apa dalam kehidupan sehari-hari, dan tolong dipelajari, dipahami, dan disimak video yang saya berikan berikut ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanya lewat Japri ataupun dibahas di forum diskusi Google Classroom. Untuk itu, KD yang harus kita capai adalah menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif benda terhadap titik acuan tertentu. Jadi, setelah kita belajar koordinat kartesius ini, diharapkan kita dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Dapat menentukan posisi terhadap titik asal 0,0 dan A, B. Nah, sedikit saya ceritakan, koordinat kartesius itu ditemukan oleh ahli matematika bangsawan dari Prancis yang berhasil menggabungkan geometri dan aljabar sekaligus, yaitu bernama René Descartes. Dia mampu mengembangkan teorinya sehingga dari berapa ribuan tahun yang lalu bisa dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari koordinat kartesius ini salah satunya ketika kita ingin bepergian jauh yang belum tahu alamatnya, tapi dengan adanya koordinat kartesius lewat aplikasi Google Map di Android, maka mempermudah kita untuk menemukan jalan yang akan kita lalui. Itu salah satunya. Jadi, sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Jadi ada dua sumbu ya. Yang mendatar atau horizontal itu adalah sumbu X dan tegak atau vertikal disebut sumbu Y. Dalam mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat ini, itu format yang dipakai adalah selalu X, Y. Dan urutannya tidak boleh dibolak-balik. Jadi yang ditulis adalah nilai X terlebih dahulu atau yang dikenal dengan absis. Lalu diikuti dengan nilai Y atau koordinat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang kalian lihat itu ada 4 kuadran. Dengan masing-masing ada dua garis tegak itu yang disebut dengan vertikal atau sumbu Y dan mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X. Di situ ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu bernilai positif, artinya nilai X dan Y-nya bernilai positif. Kayak contoh, perhatikan. Ada titik Q dengan nilai 2,3, artinya 2 itu nilai X-nya, 3-nya nilai Y, di mana masing-masing kedua bilangan itu bernilai positif karena berada di kuadran 1. Sedangkan untuk di kuadran kedua pada contoh ada titik P itu min 2,1, di mana min 2 itu berarti nilai X dan satunya nilai Y. Artinya di kuadran kedua nilai X-nya bernilai negatif. Untuk kuadran ketiga itu sama, bahwa nilai X dan Y berada di posisi kiri bawah berarti bernilai negatif semua. Dan untuk kuadran keempat, untuk nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya bernilai negatif. Jadi untuk contoh pada titik Q itu terdapat 2 jaraknya terhadap sumbu Y dan 3 jaraknya terhadap sumbu X. Untuk titik P sama, min 2 terhadap sumbu Y dan 1 terhadap sumbu X.
Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan baik-baik sebuah titik yang ada pada koordinat kartesius di dalam kuadran tersebut. Misalnya kalau saya klik yang titik A, perhatikan titik A. Maka yang muncul titik A itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Jadi 6 terhadap sumbu X dan berjarak 2 terhadap sumbu Y. Dia berada di posisi kuadran pertama. Bagaimana kalau saya misalnya klik pada titik D ini? Pada titik D, tolong perhatikan, titik D itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan min 5 terhadap sumbu Y. Itu untuk yang D. Bagaimana misalnya kalau saya titik E? Saya klik titik E ini. Untuk titik E itu sama, ada min 3 jaraknya terhadap sumbu min X dan min 3 juga terhadap sumbu min Y. Karena kebetulan titiknya min 3, min 3. Artinya kedua-duanya berada di posisi negatif. Untuk kuadran keempat, misalnya saya mau klik titik G. Saya mau klik titik G, ya. Perhatikan di titik G. Di titik G itu ada min 4 terhadap sumbu X dan 5 jaraknya terhadap sumbu Y. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Artinya untuk titik G itu berada di posisi kuadran keempat dengan sumbu Y-nya atau nilai Y-nya bernilai negatif, sedangkan yang X-nya bernilai positif. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan A, B? Titik pusat atau yang berwarna merah itu namanya pos utama, ditulis di situ. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada titik kuning tenda 1, titik coklat ada tenda 2, warna hijau itu tenda 3, dan titik ungu itu lapangan. Bagaimana posisi tenda 2 terhadap pos utama? Kita klik. Perhatikan bagaimana posisi tenda 2 terhadap pos utama. Ya, jadi dari titik pusat 0,0, tenda 2 terhadap pos utama berarti yang lingkaran warna merah, itu berarti berasal dari titik asal 0,0, yaitu dengan 2 satuan, jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X, ya. Jadi min 2 terhadap sumbu Y dan 6 terhadap sumbu X. Begitu juga bagaimana ketika posisi titiknya terhadap titik A, B. Kita lihat posisi lapangan terhadap pos utama itu masih di titik 0. Ya, itu masih di posisi titik 0,0 karena titik 0,0 adalah senternya atau pusatnya. Jadi jarak dari posisi lapangan terhadap titik pusat atau pos utama itu adalah min 3,2 dengan jarak min 3 terhadap sumbu Y dan 2 terhadap sumbu X atau min X. Terus bagaimana kalau posisi 1 terhadap lapangan? Posisi 1 terhadap lapangan. Nah, posisi tenda 1 terhadap lapangan itu 5,5. Ya. Jadi ada 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan jaraknya terhadap sumbu Y. Itu. Begitu juga dengan posisi tenda 3 terhadap tenda 1. Saya hapus untuk yang ketiga, saya ubah yang posisi tenda 3 terhadap tenda 1. Perhatikan tenda 3 terhadap tenda 1. Dimana ini adalah contoh dari posisi titik terhadap titik A, B. Jadi posisi tenda 3 terhadap tenda 1 adalah 6,1. Satunya jarak dari atau terhadap sumbu
Y, dan 6-nya terhadap sumbu X, gitu ya. Nah, ini yang tadi, silakan diperhatikan. Dan untuk selanjutnya kita ke latihan. Pertanyaan pertama, koordinat yang benar titik A terhadap 0,0 berikut ini adalah. Koordinat yang benar titik A terhadap 0,0 berikut adalah. Jawabannya adalah, kita klik coba 3,4, betul tidak? Ya, betul. Ya. Itu adalah jawabannya 3,-4. Sejauh 4 sejajar sumbu Y karena di bawah maka min 4. Sejauh 3 sejajar sumbu X karena ke kanan maka plus 3. Tuh ya. Untuk selanjutnya, sungai ini melewati koordinat berikut kecuali. Perhatikan gambar tersebut bahwa sungai ini melewati koordinat berikut kecuali. Ya, coba kita klik 4,3. Cek solusi. Ya. 4,3 kecuali ya. Selanjutnya untuk nomor 3, posisi koordinat titik B terhadap titik A. Perhatikan, posisi koordinat titik B terhadap titik A pada gambar di bawah ini adalah. Perhatikan titik A dan titik B. Titik A berada di min 2,6 dan titik B berada di 1,1. Maka jawabannya adalah, kita lihat, cek solusi. Ya, 3,-5. Sejauh 3 sejajar sumbu X karena ke kanan maka plus 3. Dan ke bawahnya adalah sejauh 5 sejajar sumbu Y karena ke bawahnya maka min 5. Jadi 3,-5 karena ke bawah min 5. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran materi koordinat kartesius pada hari ini. Silakan jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar atau forum diskusi. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua dapat melaluinya dengan sebaik-baiknya. Salam sehat selalu, selamat pagi dan terima kasih.